suatu negara, praktik akuntansi dikembangkan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya dari aspek agama. Perkembangan akuntansi Indonesia juga yang didasarkan oleh praktik akuntansi yang bersumber pada nilai Islam disebut dengan akuntansi syariah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah, bagaimana konsep dasar akuntansi syariah, apa saja prinsip akuntansi syariah, dan apa perbedaan dari akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, dan kegunaan akuntansi syariah. Terus kemudian apa hukum dari sumber akuntansi syariah? Yang pertama ada pengertian akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini bisa dijabarkan dari kata yang dimilikinya, yakni akuntansi dan syariah. Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut dengan muhasabah yang berasal dari kata hasabah, hasban, hisabah, yang berarti memperhitungkan, menimbang, atau menghisab. Sedangkan definisi dari syariah yaitu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai aktivitas pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian dari akuntansi syariah, kemudian ada sejarah pemikiran akuntansi syariah di dunia dan di Indonesia. Sejarah akuntansi ini bermula dari buku matematika yang dikenal muncul pertama kali di Italia pada tahun 1494 oleh Bapak Luca Pacioli. Nah, mendengar dari kata akuntansi syariah mungkin masih sangat awam di kalangan masyarakat sekarang ini. Dan mungkin mereka juga berpikir bahwa konsep akuntansi syariah adalah mengada-ngada atau copy paste dari akuntansi konvensional. Mengingat mereka terdoktrin bahwa akuntansi berasal dari peradaban barat dengan Luca Pacioli sebagai patronnya. Namun, benarkah Luca Pacioli itu sebagai the father of accounting? Nah, walaupun dari akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Luca Pacioli ini seorang ilmuwan dan mengajar di beberapa universitas yang lahir di Tunaschi, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometri et Proportionalita. Nah, sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas juga dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, pencatatan ini dimulai pada masa Rasulullah, yaitu saat diturunkannya Surat Al-Baqarah 282 ayat 282 tentang perintah pencatatan transaksi non-tunai. Rasulullah juga kemudian membentuk Haswanatul Amwal, pengawasan keuangan, untuk membersihkan muamalah ma'aliyah dengan menekankan pada pencatatan keuangan pada masa Rasulullah. Pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui utang piutang serta perputaran uang seperti pengeluaran dan pemasukan. Ada juga sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, sejarah akuntansi syariah juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia yang pertama kali dibangun Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, bermula dari inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. Ikatan Akuntansi Syariah Indonesia ini secara resmi membentuk Komite Akuntansi Syariah dan membentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi. Mempunyai 4 konsep. Yang pertama ada entitas bisnis. Entitas bisnis atau yang dikenal dengan kesatuan bisnis merupakan lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi serta hukum yang terpisah dari pihak yang memiliki kepentingan atau pihak pemilik pribadi. Yang kedua ada kesinambungan aktivitas-aktivitas yang dianggap akan berjalan terus-menerus. Yang ketiga ada stabilitas daya beli unit moneter, merupakan uang atau alat tukar yang penggunaannya itu harus tetap dan stabil
bentuk uang yang mungkin saja digunakan dalam hal ini adalah hal yang berbahan dasar emas, sehingga nilai uang tersebut dapat setara dengan bendanya. Nah, yang keempat ada periode akuntansi. Tujuan dari adanya akuntansi syariah adalah dapat digunakan dalam perhitungan zakat. Seperti yang Anda ketahui kan, bahwa zakat merupakan hal wajib yang harus dilakukan seseorang ketika harta benda yang dimilikinya itu mencapai nisab dan haul. Nah, periode akuntansi syariah ini akan mengikuti haul pada zakat, yaitu 1 tahun, dan perhitungannya juga akan dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya ada prinsip akuntansi syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah yang pertama ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan sebuah laporan keuangan akuntansi agar dapat mengungkapkan hal atau info penting sehingga membuat laporan tersebut jelas dan detail serta tidak menyesatkan. Nah, tidak ada manipulasi atau kekurangan lainnya yang ditutupi. Landasan dari prinsip ini adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ada yang kedua ada prinsip konsistensi. Prosedur yang telah disepakati di awal serta dipergunakan dianut dan dilaksanakan dengan baik secara konsisten untuk waktu yang berkelanjutan. Yang ketiga ada dasar akrual. Prinsip ini khas diakui pada saat terjadi. Misalnya saja ketika seorang ibu menginginkan membeli sesuatu namun ternyata lupa membawa uang. Pihak penjual ternyata memperbolehkan ibu tersebut untuk membawa barangnya terlebih dahulu dengan catatan akan dibayar kemudian hari gitu kan. Maka dengan kondisi tersebut uang ibu tersebut akan masuk ke dalam kas yang mana pada saat barang tersebut dibawanya. Terus yang keempat ada prinsip nilai tukar uang yang berlaku harta, modal, hutang, laba, dan hal-hal lainnya yang ada pada laporan keuangan. Menggunakan nilai tukar uang yang sedang berlaku saat itu. Misalnya, jika pada laporan keuangan tersebut merisikan catatan transaksi pada Quran Al-Baqarah ayat 82, beberapa sebelumnya, katakanlah dalam catatan tersebut terdapat pembelian buku sebanyak 12 lusin dengan harga Rp20.000 per lusinnya. Namun ketika Anda akan memasukkannya ke dalam laporan keuangan saat ini, harga buku itu meningkat menjadi Rp25.000 per lusin. Namun tentunya harga yang Anda masukkan tetaplah harga buku Rp20.000 per lusinnya. Terus yang kelima ada prinsip penandingan beban yang diakui dalam sebuah periode tentunya harus sama dengan pendapatan yang ada. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesesuaian antara pengguna laporan keuangan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut. Nah, selain itu juga dengan menerapkan prinsip akuntansi yang baik, perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang akurat yang dapat dilakukan oleh manajemen, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, dan pemiliknya. Materi selanjutnya ada prinsip akuntansi syariah yang menjunjung nilai Islami. Nah, yang pertama prinsip pertanggungjawaban. Dengan menggunakan ilmu syariah, maka prinsip pertanggungjawaban ini menjadi penting untuk diterapkan. Karena dalam Islam, setiap hal yang dilakukan oleh manusia itu harus dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada manusia maupun vertikal kepada Allah. Nah, bentuk dari prinsip ini adalah laporan keuangan atau laporan akuntansi yang dibuat oleh akuntansi bagi pelaku bisnis. Nah, pelaku bisnis harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama ada superioritas atau kemutlakan hanya berada kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu amanah. Yang kedua ada mengakui kerja adalah ibadah dan amal soleh adalah bentuk kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga ada mewujudkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di permukaan bumi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat ada berlaku adil terhadap semua ciptaan Allah, tidak hanya kepada manusia. Kemudian ada prinsip keadilan. Terdapat dua pengertian dalam prinsip keadilan akuntansi syariah. Yang pertama itu ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Yang kedua itu ada keadilan yang berkaitan dengan secara fundamental, yaitu berpijak kepada
nilai-nilai etika syariah. Prinsip ini merupakan bentuk upaya dari eksistensi akuntansi syariah sebagai akuntansi syariah alternatif di tengah rupa akuntansi modern. Yang ketiga ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari akuntansi syariah masih berhubungan dengan prinsip keadilan, di mana prinsip ini menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya dalam membuat laporan akuntansi. Nah, prinsip ini kebenaran akan terwujud apabila dikerjakan dengan secara sebenar-benarnya dan mematuhi prinsip keadilan. Prinsip ini juga menunjukkan visi keberhasilan yang meluas ke dunia, yaitu dengan mencapai maslahah kebaikan seperti memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia yaitu hablum minannas. Selanjutnya ada perbedaan dari akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Yang pertama ada dari landasan dan prinsip. Dari perbedaan ini, perbedaan yang paling mendasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan dalam akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Kemudian yang kedua ada nilai yang dianut dari sisi lain. Akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Dengan ajaran Islam, apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban itu tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada hal-hal yang dilarang. Nah, dari yang ketiga ini, dalam kaidah Islam, akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas tergantung masing-masing kelompoknya. Yang keempat ada konsep penilaian. Dalam menentukan ini dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda. Bahkan apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan, berbeda dengan akuntansi syariah. Konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Nah, hal ini itu untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang. Terus selanjutnya ada prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Nah, dari situlah mulai menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang, tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli, dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. Terus selanjutnya terakhir itu kegunaan akuntansi bagi pihak yang pertama menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan kegiatan tahap berikutnya. Yang kedua ada pengandalian berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik dapat dikontrol atau dinilai jalannya perusahaan. Nah, pertanggungjawaban setelah diadakan pencatatan terhadap semua transaksi dan kejadian pada akhir periode. Disusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada pemilik atau eksternal lain untuk mendapatkan penilaian. Kemudian kegunaan akuntansi bagi pihak eksternal. Nah, akuntansi ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan ekonomi bagi pihak yang memerlukan.